Inilah skandal korupsi yang mengguncang Kementerian IMIPAS. 8 orang ditahan, 1 diantaranya ex-wakil Menteri Silmi Karim. Mereka diduga melakukan pemerasan sistematis terhadap warga negara asing yang mengurus izin tinggal. Total uang yang dikantongi sekurangnya 145,5 miliar rupiah. Ketua KPK Setio Budianto mengungkap modusnya terstruktur. Silmi Karim disebut meminta jatah dari bawahannya. Untuk melaksanakan perintah tersebut, jadi perintah yang dari atas tadi diturunkan kepada direktur menurunkan lagi pada Kasubdit, dan diturunkan lagi nih, gitu. Ada staf-staf yang khusus untuk melakukan perintah tersebut. Uang pungli ditarik dari hampir semua jenis layanan, perpanjangan, alih status, hingga pembaruan domisili WNA. Agar tak mudah terlacak, pembagian uang dilakukan setiap Jumat dengan sejumlah kode unik. Kemudian kode lainnya, ya, ada beberapa pihak kan yang dapat bagian ini. Ini menggunakan istilah pembayaran konser. Gitu. Jadi konser grup band. Ada yang misalkan vokalis dapat sekian, gitaris dapat sekian gitu ya, backing vokal dapat sekian, koreografer juga tertentu. Jadi menentukan untuk membedakan jumlah dengan menggunakan kode-kode tertentu tersebut. Sementara untuk menyimpan uang, para pelaku menggunakan rekening office boy, cleaning service, keluarga, bahkan rekening yang sengaja dibeli. Silmi Karim sendiri diduga menerima jatah 100 juta rupiah per minggu. Upaya menyembunyikan aset semakin nekat. Salah satu tersangka membeli rumah bukan dengan uang, melainkan kepingan emas batangan untuk menghilangkan jejak. Ya, bahwa ini adalah hasil pengembangan dari RPTKA tahun 2025. Apakah Anda melihat penyidikan KPK ini nanti akan merembet ke pejabat Kemnaker atau fokusnya saat ini di Kementerian Imigrasi saja? Ya, tentu kan penyidik yang melaksanakan Kemenaker pasti mereka masih tetap melaksanakan ya pekerjaan mereka. Yang imigrasi pasti ini akan berkembang. Nah, kalau kita melihat ya dari jumlah uang yang begitu banyak dan yang didapatkan oleh para pegawai imigrasi yang sudah jadi tersangka ini, kan dari 17 yang ditangkap, 1 menyerahkan diri, kan 8 jadi tersangka ya. Artinya tentu KPK sudah benar-benar mempunyai bukti yang kuat adanya korupsi yang benar-benar sistemik. Sebenarnya ini kan modusnya sama, di Kemenaker juga pakai biro jasa. Kalau seorang TKA ya, dia udah punya bukti-bukti dan sebagai dokumen-dokumen syarat-syarat terpenuhi, dia tetap nggak akan bisa mendapatkan izin kerja ya kalau nggak pakai biro jasa. Ya sama imigrasi juga gitu ya, walaupun dia bayar PMBP, diverifikasi dan sebagainya, kalau dia tidak punya kode bahwa dia diurusi oleh biro jasa, dia akan gagal. Saya sepakat sama Pak Yanwar ya bahwa sebenarnya biro jasa ini kan semua di luar sistem, ya kan? Tetapi biro jasa ini hidup karena tadi adanya kebutuhan dari pegawai-pegawai imigrasi. Kalau tidak, mereka bayar hanya bayar PMBP, mau dapat apa? Kan begitu pikirannya mereka. Nah, tentu yang perlu kita garis bawahi kan dalam satu kementerian kan ada menteri, ada wakil menteri dan sebagainya. Nah, kita tentu akan bisa melihat apakah ini akan berkembang atau hanya di wamennya saja ya. Sekali lagi ini kan tentu pembuktian. Sama seperti yang Kemenaker kan sampai saat ini kan baru di wamennya saja ya. Artinya kalau nggak ke menteri ya kita tentu percaya sama KPK bahwa tentu tidak ada bukti untuk ke menterinya. Seperti itu Mbak. Oke. Dari 17 tadi Mas Yudi, bagaimana kemudian biasanya KPK memilahnya seperti apa ya? Siapa yang bakal langsung jadi TSK? Siapa yang berpotensi sebagai key witness atau siapa yang bisa menjadi justice kolaborator? Dalam kasus tindak pidana korupsi, biasanya ada 3 klaster, Mbak. Klaster yang pertama adalah intellectual dader. Dia yang punya kewenangan, dia yang punya kekuasaan, dia akan memberikan order. Ya, nah dia akan memberikan order kepada namanya koordinator. Koordinator ini memastikan perintah korupsi ya dari atasan itu benar-benar dilaksanakan oleh anak buah, yaitu eksekutor. Nah dalam hal ini biasanya penyidik karena waktunya 1 kali 24 jam, mereka tentu akan mengenakan dulu kepada
intellectual dader-nya, atau kalau KPK namanya penyelenggara negara. Kan tanpa penyelenggara negara, KPK nggak bisa menangani kasus korupsinya. Nah, biasanya koordinator dulu, dan kemudian yang kedua adalah yang intellectual dader. Jadi biasanya dua itu dulu. Nah, ASN-nya dulu baru swasta. Kalau ini pemerasan. Jadi kalau pasal 12E Undang-Undang Tipikor yang dilakukan oleh KPK, itu yang kena adalah yang memeras. Berbeda kalau suap menyuap. Ada meeting of mind. Misalnya kalau meeting of mind, WNA ini sebenarnya syaratnya itu nggak cukup. Ya, ketika syaratnya nggak cukup, ya kan, dia membayar dan diterima oleh pegawai imigrasi, baru suap menyuap. Karena ada meeting of mind di situ, ada kesepakatan. Tapi kalau ini kan pemerasan, bahwa sebenarnya syarat-syarat dari WNA itu kan sudah mencukupi. Tapi kemudian ya dibuat sistem mereka one click gitu kan, ya kan, klik berbayar itu, dan ada kutipnya itu, sehingga Anda harus ngurus ke sana. Ya nanti biar aja terima beres. Nah ini kan bagi saya sangat tentu, saya sepakat tadi sama Pak Yanuar ya, yang paling menarik adalah bagaimana saat ini kita melihat Indonesia ada beberapa kasus yang berhasil diungkap oleh teman-teman kepolisian, itu kan terkait dengan WNA. Terbaru misalnya ada 50 orang ya yang di judi ya, judi dan love scam dan lain sebagainya gitu kan, pemerasan itu kan itu bagaimana kan bisa ditelusuri juga. Nah itu jangan sampai kita jadi surga kriminal karena tadi menggampangkan. Kalau satu sisi bagi orang yang bekerja benar ya WNA itu kan memberatkan, tapi bagi yang mau memang di sini visanya adalah izin menetapnya untuk berkejahatan, wah tinggal bayar saja. Orang pendapatan dari judinya aja bisa sampai ratusan miliar atau triliunan. Seperti itu, Mbak. Oke, ini pemerasan berarti sekali lagi tidak ada mensrea di sisi WNA. Nah, di WNA-nya enggak gitu. Tapi apakah kemudian nanti biro jasa juga akan kena? Nah, ini menarik gitu kan. Nah, saya berharap bahwa biro jasa ini juga kena. Kenapa? Karena ini harus menjadi pelajaran. Kita tahu dalam beberapa kasus, misalnya kasus pajak, kan juga menggunakan konsulat pajak. Jadi kalau konsulat pajak itu tidak digunakan oleh wajib pajak, maka dia tidak akan mendapatkan pengurangan. Nah, sama gitu kan. Semua selalu memakai pihak ketiga. Supaya apa? Supaya pertama tidak langsung oleh mereka terlihat. Jadi di front office-nya aman, padahal di back office-nya berantakan. Kemudian yang kedua, nanti yang akan melakukan pencucian uang adalah orang tersebut. Makanya kita bisa melihat rekening-rekeningnya kan bukan atas nama pegawai-pegawai itu. Rekeningnya atas nama siapa, bahkan ada office boy dan sebagainya. Termasuk mengajarkan bagaimana menjadi kripto, ya kan? Atau kemudian menjadi emas dan sebagainya. Jadi memang sekarang sudah banyak sarana untuk menyamarkan uang hasil korupsi. Oke, Pak Yanuar, soal biro jasa Anda baru mendengar kali ini, Pak? Iya, betul. Jadi gini, sebenarnya di dalam imigrasi itu, ya dalam konteks PNBP, karena PNBP dari imigrasi ini cukup besar, ya. Salah satu mitra kita di 13 yang PNBP-nya cukup besar. Nah, kita kan fokusnya bagaimana supaya ini tidak terjadi kebocoran. Maka dibangun sebuah sistem yang itu membatasi interaksi orang untuk bertemu dengan petugas, sehingga semua dana itu betul-betul masuk ke negara. Nah, yang ditemukan KPK ini kan bukan uang negara yang dicuri, tapi bagaimana petugas imigrasi ya itu apa bahasanya ya, kalau bahasa lugasnya KPK kan memeras gitu ya, upaya pemerasan. Kalau dokumennya lengkap tapi dia tidak membayar maka tidak diproses. Nah, ada juga yang kedua yang tadi dibilang sama Mas Yudi, bisa juga kalau dokumennya nggak lengkap karena ada biro jasa yang mengatur, jatuhnya bisa suap. Walaupun dia tidak lengkap tapi bisa di-apply gitu. Nah, tentu ini menjadi catatan penting ya, dan saya berharap KPK betul-betul terbuka, transparan, ini kemana arahnya, sampai sejauh mana, sehingga imigrasi ini vital loh Mbak, gitu ya. Imigrasi ini saya katakan tadi, ini penjaga pintu perbatasan loh. Ya, kalau tidak punya integritas gitu ya, menjaga perbatasan ini, tentu kita sudah mulai banyak ya melihat pekerja-pekerja ilegal gitu ya. Tentu bayarnya visa orang bekerja dengan visa turis itu kan berbeda. Ya. Tentu ini juga menjadi kerugian negara kalau itu terjadi. Yang kedua, kalau warga negara asing ya masuk, ya kalau dia punya niat jahat gitu ya, dia bagian dari sebuah jaringan kriminal internasional, judi, scam dan seterusnya, ini kan juga bahaya gitu. Nah,
tentu saya menginginkan ya KPK untuk terus membuka ini seterang-terangnya, dan imigrasi dalam hal ini tentu harus membenahi. Ini bukan sekedar soal bagaimana sistem dibangun untuk penerimaan negara, tapi mentalitas sebagai aparatur, mentalitas sebagai pejabat, tentu ini yang menjadi tantangan besar kita. Baik. Gitu. Pak Yanuar, soal proses pengurusan izin kitas dan kitab ya Pak ya, untuk pembayaran di luar PNBP. Ini mungkin Anda tahu Pak, nominalnya harusnya yang dibayarkan berapa, tapi kemudian karena melewati middleman atau melewati biro jasa, kemudian uang-uang yang dikutip tadi jadi berapa Pak? Ya sebenarnya itu sudah sangat terbuka kok. Saya nggak tahu detailnya ya, tapi harga-harganya itu telat sebulan berapa, kalau telat gitu ya. Semuanya terbuka itu. Gitu. Dan itu base system ada kok gitu. Jadi masalahnya itu sebenarnya bukan di sistem PNBP-nya itu. Dan memang salah satu pemasukan terbesar dari PNBP di imigrasi itu adalah soal izin tinggal. Selain daripada kalau paspor itu nggak terlalu besar dia, paling besarnya itu dari izin tinggal itu. Nah, terus terang ini menjadi temuan yang cukup mengagetkan buat kami, karena selama ini kami merasa cukup puas gitu ya, dalam arti bahwa uang negara nggak tercuri dengan sebuah sistem yang dibangun. Tapi ternyata ada upaya pemerasan seperti ini yang itu di luar pengawasan kita. Dan saya terima kasih kepada KPK untuk bisa membongkar ini, karena ini terkait juga dengan citra Indonesia di mata dunia. Bisa dibayangkan kalau warga negara asing diperas sedemikian rupa, apa yang akan mereka bilang ke sahabat-sahabatnya di negara asalnya. Tentu ini citra kita buruk sekali. Bahkan paspor kita sudah semakin turun kelasnya di level dunia. Ini kan juga tidak menguntungkan buat kita. Jadi apa yang Anda lihat Pak Yanuar, budaya apa yang mengakar di imigrasi? Apakah Anda melihat ini merupakan budaya pelayanan publiknya saja, atau sebenarnya itu sudah menjadi budaya target setoran dan jual beli fasilitas di sana? Saya sih melihatnya ya Mbak ya, kalau kata Bang Napi itu kan kejahatan itu ada dua. Ada niat dan kesempatan. Kesempatan sudah kita persempit dengan sistem yang baik. Tapi kalau niatnya memang mau memeras, niatnya mau mencuri, niatnya mau mengambil keuntungan lebih dari yang seharusnya, apapun bisa terjadi. Makanya integritas menurut saya ini perlu dibangun, sistem pengawasan aparaturnya ini yang juga harus terus diperkuat di dalam sistem imigrasi itu sendiri, Mbak. Baik, ada niat, ada kesempatan, dan saya ingin menambahkan satu lagi, ada orang yang bisa ditarget. Mereka butuh, para WNA ini butuh, dan butuh untuk segera begitu. Pak Yanuar, Mas Yuni, kita break terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami kembali usai jeda.